Saksikan saya makan siang ya. Ini kopi susu hot, semuanya serba hot kecuali satu ini, le mineral, air minum biasa ya. Nah, le mineralnya sudah habis, tapi air minum masak. Nah, jadi kopi susu hot, sop mie telur hot, bersama satu porsi satu mangkok mie telur, saus kecap lada ya, mie telur kuah, saus lada, kecap lada, bersama satu porsi nasi. Makan siap luar biasa ya. Jadi air putih ini biasakan mendampingin Anda, karena air putih salah satu minuman tersehat ya, buat kita bisa panjang umur kalau kita selalu konsumsi air putih yang banyak. Oke, saksikan saya makannya ya. Biasa saya makan di warung ya. Ini makan di tempat, di rumah, tempat tinggal. Jadi santai-santai ya. Saya nggak mau bahas masalah ekonomi ya. Ekonomi itu 25 tahun saya di marketing, 36 tahun di dagang. Saya baru merasakan kesuksesan 3 tahun di pertanian dan nelayan, dan 3 tahun sukses waktu masih di bisnis di Jakarta ya. 3 tahun lebih lah ya. Karena saya di bidang kartu kredit itu kelihatannya sukses karena bisa menabung. Di parfum Mas Berlian itu juga 3 tahun sukses. Jadi untuk pulang ke Bangka hanya 1 tahun yang saya merasa sukses. Jadi 7 tahun lebih itu tidak stabil dia punya ekonomi. Itu saja ya. Oke, saya bahas bukan masalah ekonomi atau politik, tapi bahas untuk ini, mempromosikan saya punya YouTube. Ini adalah channel Cafe Mas Berlian. Jadi saya perbaharui semua, saya perbaikin semua. Jadi kesalahan besar saya lihat, saya tayangkan di grup. Saya kasih masukan yang punya Facebook atau pengolah grup di Facebook. Saya tidak masalah kalau mau ditutup di grup atau di Facebook, saya nggak masalah ya. Tapi jangan menulis saya dituduh menyebar gambar-gambar yang negatif itu ya. Saya tidak setuju, saya lihat video saja. Biar saya ditutup tidak masalah di Facebook atau di grup ya. Karena yang menayangkan itu masing-masing orang pribadi yang dituduh kesalahan, bukan saya ya. Jadi kalau orang menyebarkan negatif bukan kesalahan saya, itu Anda yang pengolah Facebook, pengolah grup salah ya. Menurut saya salah ya. Jangan menuduh saya. Itu tuduhin orang yang menyebarkan media yang tidak wajar di umum itu ya. Oke ya. Saya sekianin dulu yang itu ya. Sehingga saya yang di ini Facebook saya dibatasin oleh peraturan. Saya tidak salah itu sebenarnya. Saya komplain di situ saja ya. Mau setuju nggak setuju silakan. Saya cuma komplain kok Facebook saya dibatasin. Mau bikin media ya saya masukin sebanyak mungkin, yang penting positif, tidak masalah menurut saya ya. Jadi kalau peraturan dari perusahaan ya silakan lah, itu
hak Anda ya. Oke. Nah, jadi saya kuahin sopnya. Kuahnya mantap, enak dan sedap rasanya ya. Sop mie telurnya ya. Sebenarnya saya mau bahas bisnis ini, bisnis sama politik di Indonesia ini sambil makan. Tapi saya makan dulu, saya promosi biar Anda tidak jenuh. Anda akan tonton dan seru ini ya. Jadi kalau bisa saya habis makan mungkin saya bicara tentang politik sedikit, tentang bisnis ada di Bangka ya. Selama saya berbisnis ya. Karena makan ini mau suasana pikiran tenang, baru nafsu makannya ya. Tapi karena masakannya enak dari kafe Emas Berlian, ini tetap saya makannya nafsu makannya ya. Jadi saya makan mie-nya, mie telur, saus kecap lada nih. Jadi sangat sering makan mie goreng ini ya. Saya luar biasa makan mie gorengnya. Pernah ditonton hampir 3000 tontonan, saya nggak tahu itu. Apa uniknya Anda tonton saya sampai hampir 3000 ya, khusus makan mie telur waktu itu ya. Hampir 3000 tontonan, saya nggak tahu. Luar biasa ya. Memang saya dibilang teman, skill saya di YouTuber adalah makan, salah satunya katanya skill saya bagus. Jadi saya makan baru-baru ini dapat bayaran 100.000 dari masakan Padang Sinar Minang di Mentok ya. Kedua, saya dapat bayaran dari perumahan ya di Pangkal Pinang. Ketiga, saya dapat bayaran dari promosi usaha toko sembako dan lain-lain. Ada 5 kali saya makan gratis promosi tempat makan ya. Jadi kalau Anda mau promosi tempat usaha 100 tontonan kelipatan, 100 tontonan bayar 100.000 ya di muka. Kalau Anda mau tontonan 300 berarti 300.000 bayarnya. Kalau tontonan 500 bayarnya 500.000. Tontonan 1000 berarti bayarnya 1 juta. Jadi saya akan olah tontonannya sampai 1000 tontonan kalau Anda bayar 1 juta ya. Jadi skill saya di YouTube ini ada 11 channel ya, baru merintis ya. Jadi namanya baru merintis. Status channel pertama itu di James Caibong K.W, Raja Baru Bunga Emas Berlian. Itu yang YouTubernya ya. Jadi bagi Anda yang mau dengar saya bicara selesai makan, bicara politik sedikit, bicara ekonomi di Bangka, Anda tunggu video saya sampai selesai ya. Biar video satu ini tontonannya banyak dan jam tontonannya banyak, dan Anda subscribe, bisa saya YouTuber ini di channel Cafe Emas Berlian ini.
Nah, jadi kopi susunya saya makannya nanti terakhir. Selesai makan mie-nya ini. Nah, karena kalau saya makan minum kopi susu, nafsu makannya nanti kurang fokus. Nah, beda rasa dia. Jadi mie telurnya enak ya. Saya biasa tidak pernah kerja kayak begini. Seumur hidup saya nggak pernah kerja jam segini ya. Tapi waktu berjalan ya seperti inilah ya. Saya kerjanya santai. Sekarang ini nantilah tapi dibahas. Kalau YouTuber biasa dia video makan ya makan. Kalau saya beda ya. Ada makan, ada bicara politik, ada bicara bisnis, ada bicara motivasi ya. Nah, jadi saya bedakan ya. Anggap aja saya makan, mengajak Anda ngobrol. Ya, Anda tonton berarti di mana Anda berada, mau di Indonesia, di seluruh Bangka, di seluruh Indonesia, mau di seluruh dunia, Anda tonton berarti Anda ngobrol sama saya lewat media saya ya. Itu ya, beda jadi ya. Artinya Anda lebih puas, tidak hanya menonton makan saja. Anda bisa menonton saya mengobrol dengan Anda ya. Itu saya jempol ya. Seperti Anda baru nonton pertama misalnya, Anda sudah kenalan sama saya lewat media tanpa saya harus ketemu Anda ya. Nah, ini canggihnya media 100% digital. Lewat media Anda bisa ngobrol sama saya walau tidak tatap muka ya. Nah, satu porsi nasi habis. Kuah sopnya dikit ya. Jadi kuahnya dikuahin di nasi dengan makan langsung beda rasa ya. Ada rasa masin sedikit. Sedangkan kuahnya sama mie-nya pas, masinnya pas. Nah, kalau kita makan habis, nasi habis, mie habis, kuahnya habis, ini artinya enak.
2 jempol dikipas-kipas. Nah, setelah selesai makan, harus minum air putih. Jangan lupa. Nah, setelah minum air putih, baru Anda minum ya misal jus atau apa ya. Nah, jadi kopi susu ini ya. Jadi air putih itu sangat menyegarkan tubuh ya. Kopi susunya, rasa kopinya ada, rasa coklatnya ada. Jadi dia kayak coklat karena dia kopi susu ya. Susunya ada, tapi rasa kental. Jadi dia manisnya ini cuma sedikit saja ya manisnya. Jadi kopi susu ini, kopi susu ABC ini. Mantap ya. Jadi minumnya serasa seseorang jadi dermawan. Nah, saya minum habis ya. Wow, kenyang ya. Kenyang, puas, enak, hausche, delicious, puas, nikmat, mantap, luar biasa. Ya, selesai makannya. Nah, jadi saya mau bicara sedikit masukan untuk Bangka. Kebetulan saya ini seorang pedagang yang belum sukses, seorang pedagang yang masih gagal ya. Media saya gagal, saya berbisnis ya. Jadi gagal itu bukan karena kita tidak seorang yang bodoh, bukan ya. Gagal itu karena ada sistem dari pengaruh pemerintah yang memerintah di satu negara. Kalau sistem pemerintahnya bagus, maka rakyat akan berbisnis dengan baik ya. Tidak memandang dia pintar atau bodoh, dia pasti jalan bisnisnya ya. Jadi tidak selalu orang pintar itu bisa sukses, tidak menjamin. Mau dia gelar tinggi, mau dia pengalaman besar, tidak menjamin. Karena kembali lagi dia ke sistem. Walau saya punya sistem, tapi tidak membuat bisa berhasil kalau tanpa dukungan dari pemerintah ya. Contoh, saya punya sistem sudah bagus, saya punya bisnis sudah bagus, tapi kalau keadaan ekonomi tidak stabil, itu sama juga nol. Kerja bukannya membawa hasil, kerja mengeluarkan biaya ya. Nah, contoh, saya jual Bosco Mini emas berlian, harganya paling mahal dibanding dengan perusahaan-perusahaan lain ya karena daya beli. Tapi saya salut ya, saya mau promosi. Kalau di Bangka ini, Bangka Belitung lah ya, walau saya belum ke Belitung, daerah Kundi yang hebat. Daerah Kundi begini, 2 jempol. Jadi kalau mau belajar daerah Kundi. Mungkin ada pengaruh karena saya yang bekerja sama dengan mereka, masuk media digital, dan mereka banyak yang sukses ya. Salah satunya yang bekerja sama dengan saya lihat bisnisnya sukses, mengalahkan sistem yang sudah pemerintah tentukan, tapi tetap ada pengaruh. Pengaruhnya apa? Misalnya tambang timah ya. Untuk Bangka ini adalah fondasi yang kuat ekonominya. Walau Anda pintar bagaimanapun, Anda sekolah di ujung dunia, kalau Anda tidak bisa mengatasi tentang timah, tentang sawit, Anda tidak bakalan bisa berhasil memerintah. Mau Anda presiden, mau Anda gubernur, tidak bisa. Mau Anda bupati, tidak bisa ya. Tapi beda, daerah Kundi dia hebat. Hebatnya apa ya? Saya sudah teliti kurang lebih
ya 8 tahun lebih saya pulang ke Bangka. Ini daerah andalan ekonomi yang daya belinya sangat kuat. Jadi saya lihat mereka ekonominya membangunnya paling maju, saya lihat ya. Mentok itu tanpa orang Kundi, daerah sekitarnya, bukan Kundi saja ya. Ya maksudnya pusat yang dikenal itu Kundi, tapi pengaruhnya besar. Anyai, Menduyung, Belanak, ya, Kundi Selatan, Terak, AMD, ya, Race, Mandung, Rebak, Lembu, Meti, dan daerah sekitarnya yang belum saya sebut, ya. Daerah Pelanggar mana-mana lah ya, Pratep, ya. Dan pemerintahannya sebenarnya saya terus terang kalau di Kundi itu sudah layak jadi kecamatan. Kenapa? Dia daerah termaju. Kedua, dia sudah punya bank, dia sudah punya SPBU, punya peta shop, punya pasar malam, punya pasar, punya wisata, punya toko sembako kurang lebih 70 lebih, ya. Toko kayak Indomaret itu ada kurang lebih hampir 10, ya. Jadi daerah Kundi itu sebenarnya sudah layak jadi kecamatan, ya. Tergantung pemerintahannya mau ngesign atau enggak, ya. Karena dia salah satu, saya berdagang sangat laris di sana. Karena saya pasang Pomini 7 unit. Anda bayangkan 7 unit. Sedangkan daerah lain cuma 3. Contoh Mapur, saya pasang hanya 3. Ya. Daerah Brang 3 unit saya pasang. Daerah Sadai yang ekonominya sekarang agak naik. Ada pelabuhan, ada industri, 3 barunya. Tapi daerah Kundi sudah 7. Ya, kalau daerah Pangkal Pinang sama Sungai Liat itu daerahnya mau kredit, mau beli tapi DP kecil. Saya bisa jual daerah Pangkal Pinang, Sungai Liat, tapi saya nggak kuat modal. Kenapa? Sistem pemerintahan tidak mendukung. Contoh, bank tidak percaya sama kita mau pinjam duit. Jadi pemimpin presiden bilang bank bisa mendukung rakyat. Selama saya berbisnis, baru sekali saya pinjam duit 10 juta waktu saya bertani sebelum saya merantau. Sesudah itu saya tidak pernah bisa di ACC dari bank. Ya, pernah memang terakhir mau dikasih 30 juta tapi saya merantau dulu. Ya. Itu kesalahan besar juga itu, ya. Persyaratan di bank itu pengajuan pinjaman dana susah. Akhirnya kita mau mengembangkan untuk sistem kredit susah karena masyarakat Pangkal Pinang dan Sungai Liat maunya DP kecil. Saya bisa jual sehari Pomini itu 2 unit minimal atau 3 unit, tapi harus DP kecil. Saya mana sanggup, biayanya besar. Orang kasih DP kecil. Kemarin saya ngedeal itu, ada orang mau kasih DP tapi DP-nya kecil. Saya tidak ambil itu, saya tidak jual, biarlah. Mana mungkin, saya nggak punya modal. Ya, itu salah satu contohnya. Tapi beda daerah Kundi. Kundi itu dia hanya mau cash dan ilmu digitalnya sangat kuat dibanding dengan daerah lain. Sampai jual emasnya, pasang Pomini. Dan ada daerah sini Bangka Induk juga jual motor. Itu baru saya bilang cap jempol. Kalau Anda mau sukses, pasanglah bos Pomini emas belian melalui JIM. Bukan promosi ya. Sukses. Tapi sayanya yang tidak sukses, belum ya. Kenapa? Penyebab daya belinya tidak kuat. Setiap hari saya bisa jual sebenarnya. Tapi ekonomi karena berhubung timah murah, timah itu harus 300.000
sawit harus 3.000 sekilo, baru ekonomi itu daya belinya kuat. Dan rencana pembangunan jembatan Batra Sumatera itu harus dibangun, jangan di stop, jangan wacana saja, jangan janji saja. Karena inflasi Bangka ini sangat tinggi, biaya hidup mahal, sedangkan banyak pulau-pulau yang tidak terhubung dengan darat. Itu salah satunya Bangka Belitung, yang mengantar kebutuhan pokok untuk Bangka itu melalui laut, melalui udara, jadi mahal. Jadi tetap solusinya dibangun jembatan Batra Sumatera Palembang, sehingga dari Palembang itu bisa masuk di seluruh Indonesia, masuk langsung ke Bangka melalui darat, bukan melalui laut atau melalui udara, ya. Melalui laut, melalui udara pasti mahal. Jadi siapapun pemimpinnya, kalau nggak dibangun jembatan Batra Sumatera Palembang menghubung Bangka, inflasi makin tinggi, rakyat tidak bisa sejahtera. Ya. Ini saya meneliti keadaan Bangka. Ya. Saya sudah seluruh Bangka sampai ke ujung daerah, tahu sekali. Pertanian, jangan Anda anggap enak mereka yang sawitnya banyak, sawitnya yang puluhan hektar, jangan bilang enak. Kalau sawitnya murah, itu mereka tidak bisa nabung, tidak bisa makan, karena pupuknya mahal. Ya, nah, saya tahu sekali, walaupun saya di dagang, tapi di pertanian, di pertambangan timah, di nelayan, saya tahu itu, karena saya berhubungan dengan masyarakat. Ya, nah, itu yang saya kasih masukan tentang politik, tentang ekonomi. Ya, jadi ekonomi Bangka sudah 1 tahun. Ya, Anda tidak bisa bohongin masyarakat, tidak bisa bohongin kami, ya, sebagai pemerintah, ya. Jadi ekonomi Bangka ini sudah 1 tahun tidak naik-naik. Nah, jadi saya promosi sedikit, Gubernur Pak El Jaldi yang 1 tahun terakhir memerintah itu yang paling bagus. Paling bagusnya apa? Harga timah dia 300 waktu itu, harga sawit 3.000, harga lada kalau nggak salah 200 lebih atau 100 lebih, karet mahal, ya. Penambang dibebaskan, penambang timah maksud saya, ya. Jadi masyarakat bisa mengolah alam ini, ya. Sebenarnya habis diambil timah kan ditanam sawit sekarang, ya. Anda cek aja di lapangan, ya. Bukan habis diambil timah, cuma ada kesalahan. Kalau yang buka TN itu memang harus ditembok kembali tanahnya. Kalau yang buka TI itu mereka galinya kecil, TN itu yang galinya besar, ya. TN atau tambang timah yang galinya besar, harusnya ditimbun balik gitu, ya. Nah, memang ada sebagian untung untuk wisata danau, ya. Nah, tapi lihat dulu lingkungannya. Kalau jauh dari lingkungan masyarakat, ya danau tidak apa-apa, tidak ditimbun, ya. Kalau dia airnya bagus, airnya biru hijau, ya. Tapi kalau airnya keruh boleh ditimbun balik, gitu loh, ya. Nah, jadi saya melihat wisata juga, saya sudah 200 lebih wisata seluruh Bangka, tahu sekali, ya. Masalah bisnis, masalah nelayan, masalah tambang, saya tahu semua itu. Nah, itulah saya kasih masukan, semuanya demi kepentingan bersama untuk Bangka, ya. Bangka Belitung. Bangka Belitung sama saja, ya, walaupun saya belum pernah ke Belitung. Saya keturunan Bangka Belitung, ya. Oke, jadi sekian, terima kasih. Itu masukan untuk pemerintah. Ekonomi mau naik, pertama timah dinaikkan 300.000, sawit dinaikkan 3.000 per kilo. Jangan dirahasiakan penambang timah, diarahin dengan bagus, kerjasama. Kalau dia ambil timahnya di sawit, ya bos yang punya sawit
uh, kerjasama dengan masyarakat, bagi hasil, ambil timahnya, jadi tidak ada rahasia ya. Itu yang saya kasih masukan ya, karena baru-baru ini saya ada bicara sama saudara saya ya. Dia tahu juga tentang tambang timah, tentang sawit, dia tahu semua itu tentang pemerintahan. Tapi saya bahas sama dia sedikit waktu itu, ada kurang lebih 1 jam ya. 1 jam saya ngobrol sama dia ya. Ya itu dia ngejas saya ya, kamu ya, dia mungkin lah dia capek atau gimana, saya nggak tahu ya. Saya bilang ya keadaan, bukan kita nggak bisa mengolah usaha ya. Itu saja ya. Oke, terima kasih, semoga Anda puas tontonnya ya. Anda tekan subscribe, tekan like, kasih komen. Kalau Anda tekan subscribe-nya 1000 subscribe, saya langsung jadi YouTuber dan tayangannya banyak Anda tonton, saya dapat bayaran. Jadi saya sekarang agak fokus ke digital, yaitu pemain YouTuber. Karena pemain YouTuber salah satunya bisa menghasilkan uang. Tapi saya bukan menakutin Anda. Anda mau jadi YouTuber sampai bayaran, saya prediksi Anda harus keluarkan uang kurang lebih 10 juta, uang data pulsa. Belum dihitung waktunya ya, belum hitungnya Anda shooting kemana atau apa ya, belum hitung di situ. Jadi bisa puluhan juta. Jadi tidak mudah seseorang jadi YouTuber yang dapat bayaran ya. Yang sudah dapat bayaran saya cap jempol. Kalau saya masih perjuangan, oke ya. Jadi saya itu masukan untuk pemerintah, karena kalau tidak digerakkan berbahaya buat Bangka ya. Saya pun tidak tahu ini ya. Saya juga udah gimana ya, berusaha saja ya, sudah pasrah, berserah sama Tuhan. Saya mendoakan agar Tuhan menjamah semua pemerintahan untuk bijak mengolah negara, mengolah provinsi, mengolah kabupaten, mengolah desa ya. Karena dengan petunjuk Tuhan, maka kita bisa lebih bijaksana mengolah negara, mengolah provinsi, mengolah kabupaten, mengolah kecamatan ya. Itu yang terbaik ya. Jadi kita tidak bisa melalui pola pikir kita. Pakar kita adalah Tuhan yang bisa membantu kita untuk lebih bijak dalam mengolah, untuk membangun negara ya. Sekian, terima kasih ya. Tuhan memberkati kita semua, amin ya. Sehat selalu dan panjang umur serta bijaksana ya, dan memiliki banyak hal ya, diberikan talenta yang luar biasa dari Tuhan ya. Oke, sekian, terima kasih, amin.